Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bersekutu dalam ibadah hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Ibadah kita hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Kori Siruru STH. Terpujilah Allah yang sungguh tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada bagi kita dalam setiap keadaan, dan yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Karena itu, segala hormat dan kemuliaan patut kita persembahkan kepadanya saat ini dalam persekutuan kita sebagai keluarga Allah di jemaat ini dalam tuntunan tema buah ketaatan. Baik Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Hai Mari Sembah, Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Terpujilah Tuhan, salam bagimu juga. Silakan kita duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan terbuka dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kepadanya. Ya Tuhan, kami menyadari besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kami alami. Namun, seringkali kami jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepadamu. Dalam pengasihan-Mu, ya Allah, kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 6. Terpujilah Allah.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Mazmur 13 ayat 1 hingga 6. Saya ulang, Mazmur 13 ayat 1 hingga 6. Saya akan membaca ayat yang keluar, Bapak Ibu membaca ayat yang agak ke dalam. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Di hari Minggu yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami hadir di sini, baik itu di gedung gereja ini ataupun di rumah-rumah tangga kami, bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh kami alami dan kami nikmati, khususnya dalam menjalani hari-hari Tuhan sepanjang 6 hari lamanya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Curahkan kami Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan untuk memahami, mengerti firman-Mu, lalu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Beri hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, oleh bimbingan dan kasih Tuhan dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita buka di Kejadian 22 ayat 1 hingga 14. Pembacaan pertama terambil dari Kejadian 22 ayat 1 hingga 14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban kebakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban kebakaran baginya." "Anakku," demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, ikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abram menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pembacaan yang kedua yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusiawi karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan kedua.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita membaca Injil Kristus menurut Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian sabda Allah, terpujilah Dia. Haleluya, amin. Silakan kita duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara bagi kita yang ada di gedung gereja ini dan bagi kita yang beribadah dengan setia di rumah kita masing-masing. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin kita semua berada dalam keadaan sehat, luar biasa kasih setia Tuhan bagi kita yang memberkati kita sekalipun dalam pergumulan yang kita hadapi oleh karena virus corona ini, kita masih diperkenankan Tuhan untuk bersekutu di masa-masa sulit pandemi ini, di mana ruang gerak kita terbatas, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi bahan utama kita adalah Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14, kita akan berbicara lebih banyak dalam Kejadian pasal 22 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan atau apa yang kita rasakan ketika yang menjadi milik kita diambil Tuhan daripada kita? Tentu tidak sedikit di antara kita yang akan melawan atau memberontak kepada Tuhan ketika milik kita diambil atau harus diambil oleh Tuhan. Banyak di antara kita yang tidak menerima keputusan Tuhan. Contohnya saja ketika Tuhan mengambil orang yang kita kasihi daripada kita, harus mengambil orang yang kita kasihi daripada kita. Tidak sedikit di antara kita yang menanyakan bahkan tidak menerima keputusan Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita akan melihat bagaimana kisah Abraham ketika Tuhan meminta anak yang ia kasihi untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 jelas sekali bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham di ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Allah. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Saudara-saudara, tidak tahukah Tuhan bagaimana perasaan Abraham ketika Tuhan berfirman kepadanya? Tidak tahukah Tuhan bahwa Ishak ini adalah satu-satunya yang Tuhan berikan kepada Abraham, bahkan anak yang sudah lama ia tunggu. Satu-satunya kerinduan harapan dari Abraham
dan istrinya Sarah, yaitu Ishak. Tetapi Tuhan mengambil daripadanya, mengambil daripada Abraham dan juga istrinya. Tentu hal ini menyebabkan kesusahan dalam diri Abraham. Tetapi apa yang kita lihat pada pembacaan kita? Di situ dikisahkan langsung ke ayat 3, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Di sini dia betul-betul mempersiapkan segala sesuatu untuk pengorbanan Ishak menjadi korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan Abraham ya, kita pasti mengerti. Gundah gulana, resah gelisah dialami oleh Abraham. Dia sendiri mempersiapkan kematian anaknya karena Tuhan meminta agar Ishak dipersembahkan sendiri. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah janji Allah menjadi batal? Ataukah janji Allah tidak lagi berlaku pada diri Abraham ketika Allah meminta anaknya Ishak? Bukankah Ishak adalah bukti dari penggenapan janji Allah? Dalam Kejadian 17 ayat 6, Allah berjanji kepada Abraham tentang keturunannya, bahwa keturunannya akan besar, menjadi besar. Dari keturunannya, dari Ishak akan menjadi suatu bangsa yang besar. Tentu ini membingungkan dan merisaukan Abraham dan Sarah. Tuhan sudah berjanji, tetapi kenapa Tuhan mengambil lagi Ishak? Kenapa Tuhan meminta Ishak daripadanya? Tuhan sudah berjanji memberikan keturunan yang besar melalui Ishak. Tetapi kenapa Ishak yang adalah penggenapan janji itu harus diambil daripadanya? Menjadi kerisauan atau kegalauan dalam diri Abraham juga Sarah istrinya. Mengapa Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran? Ini menjadi pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama dalam ayat 11 sampai 12. Mengapa Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak yang satu-satunya anak Abraham sebagai korban bakaran? Saudara-saudara, Tuhan ingin menemukan sikap takut akan Allah dalam diri Abraham, yakni yang kemudian terwujud dalam sebuah ketaatan. Tuhan ingin menemukan sikap itu, sikap ketaatan dalam diri Abraham. Ketaatan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketaatan melakukan yang dikehendaki Allah sesungguhnya merupakan cerminan keyakinan bahwa Tuhanlah pemilik dan sumber segalanya. Inilah yang menjadi inti utama mengapa atau alasan mengapa Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, agar Abraham benar-benar meyakinkan dirinya atau yakin bahwa Tuhanlah pemilik dan sumber segala yang ia miliki, termasuk Ishak. Dari Tuhanlah sumbernya, Tuhanlah pemilik Ishak. Lalu pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Abraham begitu taat terhadap perintah Tuhan? Mengapa Abraham tidak melawan dan Abraham tidak mempertanyakan kepada Tuhan mengapa Ishak harus dipersembahkan bagi Tuhan? Dan tanpa perasaan ragu sedikit pun ia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ayat 3 memperlihatkan kepada kita dan jelas dia mempersiapkan segalanya, Bapak Ibu. Dia membawa kayu bakar, membawa pisau, membawa api. Semuanya dipersiapkan dengan baik.
Mengapa Abraham begitu taat, tidak melawan, tidak bertanya kepada Tuhan soal janji Tuhan? Bukankah Ishak adalah anak yang begitu Abraham nanti-nantikan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu pergumulan Abraham. Bagaimana sulitnya Abraham mendapatkan anak di usia yang tua. Hal ini menarik untuk kita renungkan bersama, bahwa sikap takut akan Allah yang membuat Abraham tidak ragu untuk melaksanakan perintah Tuhan, meskipun perintah tersebut tampak berat untuk dilaksanakan. Sikap takut akan Allah atau ketaatan kepada Allah merupakan rasa hormat kepada Tuhan yang lahir dari sebuah kesadaran betapa semua yang Abraham miliki, termasuk Ishak, sesungguhnya merupakan anugerah pemberian Tuhan sepenuhnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Seberapa jauhkah kita sungguh yakin betapa segala sesuatu yang kita miliki memang merupakan anugerah pemberian Tuhan? Hal ini penting untuk kita renungkan bersama, sebab masih terlalu sering terlihat ada saja orang yang cenderung melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, demi memperoleh hal-hal yang diinginkan. Contohnya seperti kedudukan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Materi dan jabatan terkadang menjadi hal yang lebih penting ketimbang Tuhan sendiri. Tuhan tidak lagi diyakini sebagai sumber segala berkat yang dicari oleh manusia. Saudara-saudara, Abraham memperlihatkan hal yang luar biasa. Abraham memperlihatkan sesuatu yang berbeda yang bisa dilakukan oleh orang banyak. Contohnya saja yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Abraham berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ananias dan Safira mencoba menyembunyikan anugerah berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Atau Abraham begitu berbeda dengan seorang anak muda yang kaya, yang begitu sulit untuk meninggalkan hartanya sebab hartanya sangat banyak untuk mengikut Tuhan. Abraham sungguh memperlihatkan hal yang berbeda soal ketaatan kepada Tuhan. Bahwa sekalipun hal itu sulit, sekalipun Ishak yang diminta Tuhan dan itu sulit bagi Abraham untuk diberikan, Abraham melakukan perintah Tuhan. Di sini kita melihat buah dari sebuah ketaatan. Buah dari sebuah ketaatan membuat seseorang tidak ragu-ragu atas perintah Tuhan. Tidak ragu-ragu dan mengetahui apa yang harus dia lakukan, sebab Tuhanlah yang menuntun, dan dengan penuh kesadaran membimbing hati dan pikiran bahwa semua yang kita miliki adalah daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengajak kepada kita, khususnya juga di dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23, bagaimana kita yang telah menerima Kristus dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apakah kita mau diperhambakan oleh dunia ini, ataukah kita akan setia kepada Tuhan? Ini jalan yang jelas disampaikan kepada kita. Dan di situ dikatakan di ayat 22 dari Roma pasal 6, tetapi sekarang ketika kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini janji Tuhan bagi kita. Buah ketaatan kita adalah hidup yang kekal. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita akan hidup
dalam kehidupan yang kekal itu. Kita akan menjalani kehidupan yang kekal itu. Kapan itu? Kapan harus kita melakukan itu? Saat ini, sekarang ini, ketika kita masih ada di dalam dunia. Kita dapat menikmati kehidupan kekal itu sebagai hamba-hamba Allah yang telah dihapuskan dari dosa atau yang telah dimerdekakan dari dosa kita. Lalu Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 juga memberikan kekuatan bagi kita. Seperti hal murid-murid dituntun, diberkati, diutus di tengah-tengah serigala, tapi tetap dibimbing oleh Tuhan. Demikianlah juga kita memaknai kehidupan kita. Barang siapa yang menerima firman Tuhan, barang siapa yang menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, tentu juga akan mendapatkan sukacita. Ayat 42 memberikan penegasan kepada kita dari Matius pasal 10. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita adalah murid-murid Tuhan. Itu tugas kita untuk memuridkan, menjadi murid dan memuridkan. Menjadi atau membawa kesejukan di dalam kehidupan kita, bukan kehancuran tentunya. Kita membawa damai sejahtera, bukan sebaliknya. Justru kita menjadi hal yang dapat membuat orang menjadi susah atau jengkel kepada kita. Kita justru harus membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa kata Tuhan? Kita tidak akan kehilangan upah kita dari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinlah pada penyertaan Tuhan dalam keadaan-keadaan sulit sekalipun. Ya, kalau kita mau lihat situasi saat ini, situasi yang sulit, bukan hanya bagi Indonesia saja, bukan hanya bagi orang-orang percaya saja, tetapi bagi seluruh dunia. Corona ini membawa situasi yang sangat-sangat sulit bagi semua umat, semua manusia. Tetapi di sini kita mau melihat ketaatan kita. Kita percaya ketika hal ini diizinkan Tuhan terjadi di dalam dunia ini, Tuhan juga lah yang akan memungkinkan untuk menghilangkan wabah ini dari kehidupan manusia, kehidupan kita semua. Jalanilah hidup kita dengan penuh ketaatan. Yakin dan percaya semua hal akan berlalu. Semua badai kehidupan kita akan berlalu daripada Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita. Bahkan dalam kondisi keadaan sulit sekalipun, kita tetap menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Minggu lalu, gereja Toraja secara keseluruhan memaknai pekan persembahan dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah yang terbaik kita persembahkan untuk Tuhan? Sudahkah seluruh kehidupan kita maknai bahwa itu asalnya daripada Tuhan dan kita menjadi taat kepada Tuhan melalui Kristus Yesus juru selamat kita. Dipermuliakanlah Kristus, terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Tuhan, kami mau seperti Abraham. Ketika Tuhan mengharuskan Abraham untuk menyerahkan Ishak, anak satu-satunya, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Abraham tidak ragu-ragu. Abraham mempersembahkan. Ishak bahkan mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Dengan perasaan tentu risau, gelisah, dan tidak menentu dalam diri Abraham. Tapi semuanya itu dia lakukan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Bahwa Ishak adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan jugalah. Hanya kepada Tuhan sajalah Ishak dipersembahkan.
Tuhan, kiranya kami juga mampu untuk menyadari bahwa semua yang kami miliki Tuhan, hidup dan kehidupan kami bersumber daripada Tuhan, adalah anugerah daripada Tuhan. Sehingga dengan penuh ketaatan kami menjalani kehidupan ini, sekalipun itu adalah hal yang tersulit. Ini kami Tuhan yang datang berserah kepadamu. Kami landaskan saat teduh kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, demikian. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Sama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk kembali. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita yang terambil dari Amsal 7 ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 265 ayat 1, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama. Bersyukur bersama dengan keluarga yang boleh menikmati ulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak Benyamin Sangbara dan Ibu Pendeta Esther Mulyani, tanggal 3 Juli.
Juga kita bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati ulang tahun kelahiran dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli, yaitu Saudara Supianus Biu tanggal 28 Juni, Bapak Joni Bekala tanggal 29 Juni, Ibu Fatmawati tanggal 30 Juni, Ibu Yuliana Esteduran tanggal 1 Juli, Ibu Martina Silambi tanggal 3 Juli, anak Fabian Immanuel Verigo, Saudari Yulvira Bulu Tangketau tanggal 3 Juli, Ibu Nurjannatun, Saudari Dewi Nurpianata Peter tanggal 4 Juli. Juga kita mendukung di dalam doa orang tua kekasih-kekasih kita yang mengalami sakit, lanjut usia, serta dalam proses pemulihan, yaitu Bapak RH IPA, Nyonya Dina Upalantang, Ibu dan Bapak Emrito, Ibu Brendina Diau, Oma Elis Tandirerung, Bapak dan Ibu MT Somalinggi, Bapak Daniel Lepong, Ibu Rosalina Membia, dan Bapak Heli Gedien, masing-masing dirawat di rumah. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa di surga, besar kasih setiamu yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan, lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Beri kami hikmat kemampuan ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh menikmati ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan melengkapi setiap sukacita mereka. Bapa Surgawi, kami juga datang berdoa untuk orang tua kami, kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, yang dirawat di rumah. Tuhan kiranya memberikan lawatan dan kasih sayang, memberkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Biarlah itu semua ya Tuhan menjadi alat kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami juga terus mendoakan ya Tuhan kekasih-kekasih kami yang dirawat di rumah-rumah sakit karena COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan semangat hidup bagi mereka masing-masing. Juga memberikan kekuatan semangat bagi para medis yang tetap setia memberikan pertolongan melalui perawatan di kesehatan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan agar terus melakukan pelayanan bagi kekasih-kekasih kami, khususnya yang dirawat karena COVID dan juga penyakit-penyakit lain. Bapa Surgawi, kami juga datang berdoa untuk kami semua di rumah tangga kami masing-masing pun kami di gedung gereja ini. Berkati kami dalam sukacita kami, berkati kami dalam kebersamaan dengan keluarga kami, berkati pekerjaan usaha kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami tetap menyerahkan semuanya kepadamu karena firman Tuhan mengatakan kepada kami untuk taat kepadamu, dan kami juga menyatakan ketaatan kami dengan keyakinan bahwa semua yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk program-program jemaat Tuhan di jemaat Tanjung Marannu di sini, pun juga di tingkat klasis ataupun sinode. Tuhan kiranya memberkati mereka satu persatu. Kami datang membawa OIG kami Tuhan, pelayanan mereka kiranya Engkau berkati, mulai dari PKB, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Biar setiap pelayanan yang kami angkat itu boleh mengagungkan dan memuliakan Engkau. Bapa Surgawi, ketika kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami yang ada di gedung gereja ini, Tuhan memberkati kami, agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, berkumpul bersama dengan keluarga kami, dan juga Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami yang ada di rumah-rumah tangga mereka.
Bapa Surgawi, kami datang menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu, ungkapan syukur kami melalui persembahan, baik yang dinyatakan di gedung gereja ini, pun juga yang kami nyatakan di rumah-rumah tangga kami, di tengah-tengah persekutuan bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk kami semua yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan ini. Kami selaku majelis gereja, kantoria, pianis, tim multimedia Tanjung Maranu, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan untuk tetap setia melayani Tuhan. Ini syafaat kami Tuhan, ini permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menerima pengutusan dan berkat. Kita berdiri dan kita melakukan nyanyian Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergilah, tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam kondisi sesulit sekalipun, Ia menyertaimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita menyanyi nyanyian syukur, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada Bapak Ibu yang berada di rumah, kami ucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.